Oke, kita masuk ke pertemuan pertama. Di sini kita bahas tentang sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan atau number system itu adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, sistem bilangan itu menggunakan suatu bilangan basis yang tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer, itu dia punya 4 jenis sistem bilangan, yaitu ada desimal, biner, oktal, sama heksadesimal. Sistem bilangan desimal atau yang basis 10 itu merupakan sistem bilangan yang biasanya paling sering digunakan. Itu dia include dari bilangan 0 sampai dengan 9. Terus untuk sistem bilangan desimal ini itu bisa berupa integer desimal atau juga bisa berupa pecahan desimal atau decimal fraction. Untuk melihat nilai bilangan desimal itu bisa digunakan dengan perhitungan dengan contohnya kayak gini. Misal ada bilangan 8.598. Di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada absolute value dan position value. Di mana absolute value itu merupakan nilai mutlak. Absolute value itu merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Karena ini merupakan nilai mutlak, berarti 8598 ini itu merupakan absolute value. Sedangkan untuk position value itu merupakan nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Maksudnya apa? Kita lihat dari soalnya. Jadi yang dimaksudkan dengan position value itu kita lihat dari ini kan basisnya 10 nilainya. Berarti kita tulis di sini 10. Terus kenapa di sini ada 0, 1, 2, 3? Karena kita lihat dari sininya. Posisinya kita fokus ke yang paling kanan di sini. Jadi posisi paling kanan itu dia mengartikan posisi 0. Terus kalau ke kiri dia 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kalau angkanya masih berlanjut. Terus di sini kita mulai dari yang paling kanan, berarti yang di sini ya. 8 dikalikan 10, nilai basisnya pangkat 0. Kenapa? Karena posisinya pertama. Jadi 8 dikalikan 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 itu kan berarti 1. Berarti 8 dikalikan 1, hasilnya 8. Kita tulis di sini 8. Terus di kedua ada nilai 9 dikalikan 10 pangkat 1. Kenapa? Karena posisinya setelah 0 di sini 1. Berarti basisnya itu 10 dipangkatkan 1. 9 dikali 10 pangkat 1 hasilnya 90. Selanjutnya di sini ada nilai mutlaknya itu 5 dikalikan dengan basisnya 10 pangkatnya 2. Karena posisinya di sini adalah setelah 1 yaitu 2 gitu. 5 dikali 10 pangkat 2 hasilnya 100. Yang terakhir di sini ada 8 ya, dikalikan dengan 10, basisnya dipangkatkan dengan 3. Kenapa? Karena posisinya 0, 1, 2, 3 gitu. Makanya dia 10 pangkat 3. Berarti 8 dikalikan 1000 sama dengan 8000. Untuk hasil totalnya kita bisa lihat di sini hasilnya sama dengan soalnya gitu. Ini untuk pengertiannya, tadi kita udah bahas. Nah, ini itu untuk pengerjaannya, sama ya caranya. Jadi, soalnya itu 8.598 dengan basisnya itu 10. Pertama kita mulai dari sebelah kanan, berarti 8 dikalikan 10 pangkat 0, 8 kali 1. 9 dikalikan 10 pangkat 1, 9 kali 10. Terus 5 dikalikan 10 pangkat 2, berarti 5 dikali 100 sama 8 dikalikan 10 pangkat 3, berarti 8 dikali 1000 gitu. Di sini ada sistem bilangan biner yang berupa pecahan. Oke, kalau yang berupa pecahan, di sini kita fokus ke komanya di mana. Nah, angka depan koma ini merupakan yang jadi titik pacuan untuk nolnya gitu. Jadi kita mulai dari 3 ngerjain ya, karena kan ini adalah angka yang di depan koma. 3 dikalikan dengan 0. Kenapa? Karena ini adalah titik pacuannya. 3 dikalikan dengan 0, maksudnya 3 dikalikan dengan 10 nilai basis pangkat
0, berarti kan 10 pangkat 0 kan 1, berarti 3 dikalikan 1 sama dengan 3 gitu. Terus kita masuk ke yang sini. Habis 0 di sini kan posisinya 1. Berarti 8 dikalikan basisnya itu 10 dipangkatkan dengan posisinya 1. Berarti 8 dikalikan 10 sama dengan 80. Lanjut di posisi kedua. Berarti kan 1 dikalikan basisnya itu 10, pangkatnya di posisi kedua. Berarti 1 dikali 100 sama dengan 100. Selanjutnya kita bisa move ke yang sisi minusnya, kayak gitu. Di sini nilainya itu kan 7 dikalikan dengan 10 min 1. Kenapa? Karena setelah 0 di sini kan minus 1 ya, kayak diagram Kartesius. Jadi yang sebelah kanan positif, yang sebelah kiri negatif. Kayak gitu. Kita kalikan 7 dikali 10 minus 1, berarti hasilnya 0,7. Terus 5 dikalikan 10 pangkat minus 2, berarti hasilnya 0,05. Kalau ini kita jumlahkan, berarti terdapat nilai 183,75. Nah, selanjutnya di sini ada sistem bilangan biner basis 2, di mana kalau basis 2 ini itu terdiri dari 2 simbol. Pertama ada 0 dan 1. Untuk contoh pengerjaannya, misal ada soal 1001 kayak gini. Cara ngerjainnya gimana kalau dia mau dikonversi ke bilangan desimal? Caranya, kita pilih yang paling kanan, berarti nilainya 1 kan, mutlaknya. Absolutnya 1, dikalikan dengan basisnya itu nilainya 2, dan positionnya dia ke 0, berarti dipangkatkan 0. 2 dikali 2 pangkat 0 atau 1 adalah hasilnya 1. Terus habis itu 0 absolutnya dikalikan dengan positionnya itu kan basisnya 2. Terus positionnya pangkat 1. Berarti 0 dikalikan 2 sama dengan 0. Selanjutnya 0 dikalikan dengan basis 2, position 2 atau pangkat 2 sama dengan 0. Lalu dilanjutkan dengan 1 dikalikan dengan 2, positionnya 3, berarti pangkat 3, sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 9, gitu, karena ditambahin di sini. Nah, ini untuk cara pengerjaannya juga, sama kayak tadi ya caranya, cuma ini beda untuk penjabaran penulisannya aja, gitu. Jadi di sini soalnya 1001 basis 2, ada angka 2 di sini tuh maksudnya basis 2. Terus mulai dari kanan, 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0. Kan hasilnya 1 tuh. Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1, kayak gitu. Terus untuk ini 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1, berarti hasilnya 0. Terus habis itu 0 dikalikan dengan 2 pangkat 2, hasilnya 0. Dan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3, hasilnya 8, gitu. Oke, ini ada sistem bilangan oktal itu yang bernilai basis 8. Untuk bilangan oktal itu dia include dari 0 sampai 7. Contohnya, kalau misalnya ada soal 1022 mau dikonversikan jadi bilangan desimal. Dengan caranya sama kayak tadi, bedanya basisnya kita ganti aja. Jadi basisnya angka 8 sekarang. Kita mulai dari posisi paling kanan, 2 dikalikan dengan basis 8, pangkat positionnya itu 0, berarti pangkat 1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, gitu. Terus 2, angka 2 ini dikalikan dengan 8, karena pangkatnya ini 1, position 1, berarti 2 kali 8 sama dengan 16. Selanjutnya, nilai absolutnya itu 0, dikalikan dengan 8, pangkat 2, karena positionnya 2, sama dengan 0. Dan terakhir, 1 dikalikan 8, pangkat 3, karena positionnya itu ketiga, sama dengan 512. Kalau kita total, itu hasilnya jadi 530. Ini untuk cara pengerjaannya sama kayak tadi juga, bedanya ini penjabarannya ke samping. Dan terus angka 8 di sini itu berarti basis 8 gitu maksudnya. Itu berarti oktal.
Nah, kita masuk ke sistem bilangan heksadesimal di basis 16. Heksa itu berarti 6 dan desimal itu berarti 10. Untuk urutannya atau isinya 16 simbol ini tuh terdiri dari 0 sampai 9. Terus sisanya itu dilanjutkan ke huruf dari A sampai F, di mana A itu nilainya adalah 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Misalnya, kita ketemu sama soal F3DA gitu. Cara pengerjaannya sama juga. Tinggal kita cari aja definisi dari angkanya nih berapa, hurufnya nih berapa sih gitu. Di sini kan ada A. A ini kan definisinya berarti dia 10 kan. Berarti kita tulis 10 dikali basisnya 16 dengan urutannya 0. Berarti 10 dikali 1 sama dengan 1. D itu dia berapa meaningnya? 13 kan. Berarti 13 dikalikan dengan 16 pangkat 1 karena posisinya 1 sama dengan 208. Selanjutnya 3. Absolutnya 3 dikalikan basis 16 pangkat 2 karena urutannya kedua sama dengan 768. Dan terakhir posisi F, mutlaknya itu adalah 15 dikalikan basisnya 16 dan pangkatnya, position dia itu ada ketiga. Berarti 16 pangkat 3 dikalikan 15 sama dengan 61.440. Kalau misalnya kita total, hasilnya jadinya 62.426. Nah, ini untuk cara pengerjaannya sama juga, bedanya ini untuk penulisannya dia ke samping aja, nggak ke bawah gitu. Oke, untuk materi dari pertemuan pertama ini udah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk aktivitinya bisa kalian buka. Untuk pretest post-testnya juga jangan lupa untuk dikerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang dibingungin bisa ditanyain selama Jimit juga. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.